Halo semua, perkenalkan nama saya Rini Kahdina Putri JK, kelas 5A, NPM 22290510888, Fakultas Farmasi Universitas Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang CDOB, cara distri obat yang baik. CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Nah, tujuannya yaitu untuk menjamin dan memastikan bahwa proses distribusi telah sesuai dengan tujuan penggunaannya. Standar ini dibuat untuk mengantisipasi praktik pemalsuan obat atau bahan obat, serta beredarnya produk yang dapat merugikan konsumen, yang dapat juga menimbulkan korban jiwa. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu aspek cara distribusi obat yang baik, yaitu aspek pertama, aspek manajemen mutu. Aspek ini adalah aspek yang paling mendasar dan juga paling penting, karena harus diterapkan secara konsisten oleh fasilitas distribusi baik di PBF maupun fasilitas sediaan farmasi lainnya. Manajemen mutu yaitu fasilitas distribusi harus mempertahankan sistem mutu yang mencakup bagaimana dia harus bertanggung jawab, proses, dan langkah manajemen risiko terkait kegiatan distribusi obat. Kemudian, fasilitas harus memastikan mutu dan integritas obat sepanjang jalur distribusi itu terjaga dan terjamin. Manajemen mutu mencakup 4 hal, yaitu sistem mutu, pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak, kajian dan pemantauan manajemen, lalu terakhir manajemen risiko mutu. Yang pertama yaitu sistem mutu atau quality system, yaitu gabungan semua aspek dalam suatu sistem yang melaksanakan kebijakan mutu serta memastikan sasaran mutu terpenuhi. Nah, dalam pelaksanaan dari sistem mutu ini juga perlu dukungan dari top manajemen. Jadi, harus ada dukungan dari top manajemen untuk melaksanakan manajemen ini. Dan juga adanya keterlibatan semua pihak. Jadi tidak hanya apoteker sebagai penanggung jawab saja yang bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen ini, namun semua pihak yang ada di distributor baik itu internal maupun eksternal harus menjalankan manajemen ini supaya tujuan dari distributor obat ini tercapai. Adapun suatu infrastruktur yang sesuai yaitu meliputi kebijakan mutu terdokumentasi, struktur organisasi, prosedur, proses, sumber daya, informasi obat palsu ke pemegang izin edar dan BPOM, manajemen puncak menunjuk penanggung jawab, dokumentasi, sistem pengendalian perubahan, penyimpanan, dokumentasi, investigasi CAPA, kemudian inspeksi, audit, dan sertifikasi. Kemudian ada pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak. Pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak yaitu memastikan bahwa suatu pekerjaan kontrak perlu dilakukan oleh pihak yang tepat, diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, tidak bertentangan dengan kontrak lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah mendapat persetujuan, dilaksanakan sesuai jangka waktu dan kriteria yang disepakati dalam kontrak sehingga mendapatkan hasil yang sesuai yang direncanakan. Adapun proses yang harus mencakup aktivitas outsourcing termasuk manajemen risiko. Yang pertama, kompetensi dan kesesuaian penerimaan kontrak. Kedua, penetapan tanggung jawab dan proses komunikasi antar pihak yang berkepentingan yaitu perjanjian tertulis. Kemudian pemantauan kinerja dan evaluasi secara teratur untuk perbaikan. Lalu ada kajian dan pemantauan manajemen, yaitu proses formal untuk mengkaji sistem manajemen mutu secara periodik. Sistem manajemen mutu yang efektif akan mengendalikan proses dan sumber daya secara efektif dan efisien untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Nah, adapun proses formal untuk pengkajian sistem manajemen mutu oleh manajemen puncak, yaitu pengukuran pencapaian sasaran, penilaian indikator kinerja, keluhan penyimpangan, CAPA, perubahan proses, umpan balik, inspeksi diri, dan audit. Kemudian ada peraturan, pedoman, hal baru lainnya terkait mutu, lalu ada inovasi, peningkatan kinerja, dan perubahan iklim usaha dan sasaran bisnis.
Kemudian ada manajemen resiko mutu, yaitu suatu proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengkomunikasikan, mengkaji resiko terhadap mutu obat atau bahan obat. Hal ini dapat dilaksanakan baik secara proaktif maupun retrospektif. Adapun suatu proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan mengkaji resiko terhadap mutu obat atau bahan obat, yaitu penilaian risiko berkesinambungan, peninjauan ulang dan revisi berkala sistem mutu untuk identifikasi risiko baru, evaluasi risiko berdasarkan pengetahuan ilmiah, pengalaman dan berkaitan dengan perlindungan pasien, prosedur, pembuatan dan pengelolaan dokumentasi yang terkait informasi obat dan atau bahan obat, lalu identifikasi visual terhadap obat atau bahan obat palsu, lalu yang terakhir pelaporan obat palsu ke pemegang izin edar atau produsen dan badan regular, misalnya BPOM. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka sama sekali. Terima kasih.